Dan untuk yang kedua 5 menit dan 6 menit mengganti warna kuning, dan untuk 6 dan 7 menit mengganti latar belakang menjadi merah. Dan masih ada 30 detik untuk menutup pidato. Untuk pidato dadakan itu ada 1 sampai 2 menit. Untuk 1 menit pertama saya akan mengganti latar belakang saya menjadi hijau, 1,5 menit kuning, dan 2 menit merah. Ada 30 detik untuk menutup pidato. Untuk sesi penilaian umum ada 2 sampai 3 menit. Untuk 2 menit saya akan mengganti latar belakang saya menjadi hijau, 2,5 menit menjadi kuning, dan 3 menit menjadi merah. Dan masih ada waktu 30 detik untuk menutup pidato. Saya akan mencatat dan memberikan laporan di setiap akhir sesi. Terima kasih, kembali kepada penilai umum. Baik, terima kasih kepada Toastmaster Eti yang telah memberikan penjelasan terkait dengan fungsi perannya selaku penghitung atau pencatat waktu. Jadi rekan-rekan nantinya bisa perhatikan itu seperti warna lampu lalu lintas ya, ada warna hijau, kuning, dan merah. Hijau memastikan bahwasannya waktu minimal sudah dicapai, kemudian kuning bersiap-siap untuk mengakhiri pidato, dan merah berarti sebagai tanda kita sudah harus menghentikan atau maksimal 30 detik setelah latar merah itu ditunjukkan, kita sudah harus mempersiapkan diri untuk berhenti. Baik, rekan-rekan, selanjutnya adalah peran penghitung suara atau pengumpul suara. Nah, pengumpul suara ini nantinya akan saya bantu untuk isi. Jadi untuk 3 sesi yang akan kita jalankan itu sesi pidato direncanakan, pidato dipersiapkan, kemudian ada sesi pidato dadakan, dan sesi penilaian individu. Ketiga sesi tersebut kita akan memilih siapa pemateri terbaik. Nah, nantinya untuk para pemateri yang masuk memenuhi kualifikasi waktu boleh dikirimkan secara chat pribadi melalui kolom pesan, dikirimkan secara pribadi ke saya selaku penghitung suara. Baik, rekan-rekan, untuk peran fungsi tugas yang nantinya akan masuk kepada sesi pertemuan kita ini sudah kita sampaikan. Semoga menikmati pertemuan kita pagi hari ini. Saya kembalikan kepada pengerah acara Toastmaster Eli. Terima kasih penilai umum Toastmaster Sugondo dan juga rekan-rekannya yang sudah memberikan kita gambaran seperti apa pekerjaan mereka nantinya untuk mendukung lancarnya pertemuan bersama hari ini. Baiklah teman-teman, saya percaya kita semua sudah tidak sabar untuk bisa menikmati sesi demi sesi. Baiklah, di sini akan ada 3 sesi. Sesi pertama akan dimulai dengan pidato yang dipersiapkan, dan sesi kedua adalah pidato dadakan, sesi ketiga adalah penilaian individu. Nah, kita saat ini menuju ke sesi pertama, yaitu sesi pidato yang dipersiapkan. Akan ada 3 pembicara di sini. Saya percaya para pembicara kita sudah bersiap dengan baik untuk bisa memberikan yang terbaik bagi kita hari ini. Oke, tanpa berlama-lama, saya akan memanggil pembicara pertama, tapi terlebih dahulu saya akan memanggil penilai individu untuk memperkenalkan proyek yang akan dilakukan oleh pembicara pertama kita. Untuk penilai pertama, saya panggilkan Toastmaster Rizal yang akan menilai pembicaraan atau pidato yang disampaikan oleh Toastmaster Harlina. Mari sama-sama kita sambut penilai pertama kita, Toastmaster Rizal. Terima kasih pemandu acara Toastmaster Elizabeth. Selamat pagi rekan-rekan Toastmasters dan tamu yang saya hormati. Pidato ini adalah pidato pemecah kebekuan dari Toastmaster Harlina. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan diri pembicara kepada klub dan mempelajari struktur pidato publik. Tanpa menunggu lebih lama, mari kita sambut pembicara kita, Toastmaster Harlina, dengan judul pidato Menghargai Waktu. Menghargai Waktu, Toastmaster Harlina. Terima kasih kepada penilai individu saya.
Jadi kalau Anda ditanya apakah berbicara di depan umum itu adalah bakat atau hasil dari pelatihan, apa Anda akan menjawab? Latihan dong, kenapa kita berada di Toastmasters? Saya juga berpikir seperti itu sekarang. Tapi waktu saya masih muda, masih kecil, saya berpikir bisa bicara di depan umum itu adalah hasil dari bakat saja. Lihat saja kan yang bicara penuh dengan percaya diri. Saya waktu itu sangat kagum dengan salah satu presenter televisi, namanya Willem Ruijs. Dia adalah presenter Belanda yang mempresent quiz yang seperti Family 100, Family Feud di saluran Belanda. Wah, kalau saya lihat dia, sama kalau saya melihat almarhum ayah saya, pas waktu ada acara 17-an, papa saya jadi ketua tim regu Antwerpen di Belgia, yaitu adalah kota di mana saya lahir dan dibesarkan ya. Dan papa saya dengan mudah bisa bicara kepada timnya yang terdiri dari mahasiswa yang pendidikan sarjana, tapi ada juga yang buruh kasar yang kebanyakan kerja di pelabuhan. Hebat ya, mereka bicara dengan sangat percaya diri. Dan saya pikir ya, saya juga punya banyak percaya diri kok. Saya bisa bicara selama 2 jam tanpa berhenti. Dan akhirnya saya melihat kebanyakan pendengar saya mulai kayak gini ya. Waduh, saya pikir ya. Ini kelihatannya kalau bicara depan umumnya tidak perlu percaya diri saja ya. Perlu juga latihan. Dan sepertinya selama 27 tahun dari hidup saya hampir tidak pernah dapat pelatihan untuk bicara depan umum. Bayangkan selama 12 tahun saya di sekolah di Belgia itu, saya hampir nggak pernah tampil di depan. Juga waktu kuliah kedokteran, hanya di tahun terakhir, tahun ke-7. Dan saya juga sempat kuliah dapat MBA, kebanyakan yang tampil di depan orang lain. Kamu aja deh, kamu aja deh. Jadi, malah saya masuk ke tempat kerja saya selama 6 tahun, juga hampir tidak pernah tampil di depan. 27 tahun hanya tampil di depan umum itu bicara ya, itu hanya sekian kali. Bisa dihitung di atas 2 tangan. Jadi akhirnya apa yang membuat saya tertarik juga dengan bicara di depan umum? 2 hal. Terjadinya di tempat kerja saya. Pertama adalah pas saya melihat bos saya memimpin satu rapat. Penuh dengan percaya diri. Sangat efisien. Padahal orangnya perempuan dan sangat introvert. Saya juga ingin ya seperti dia ya. Kan saya kan juga sebenarnya orang introvert. Kemudian yang keduanya adalah saya memperhatikan bahwa anak-anak marketing yang kebanyakan harus presentasi, bicara depan umum, mereka gajinya dibandingkan dengan saya yang kerja di belakang, yaitu di bagian admin, ekspor, impor, dan pelayanan customer di belakang komputer, ya gajinya begitu saja. Jadi akhirnya saya berpikir, saya harus belajar mengenai bicara di depan umum demi efisiensi, demi ini juga. Dan akhirnya saya gabung dengan satu klub Toastmasters namanya Jakarta. Waktu itu masih di Chase Plaza di Jalan Sudirman. Dan di sana saya belajar malah bahwa ya mungkin 2 jam itu bukan durasi yang terbaik ya untuk satu pidato ya. Karena di klub Toastmasters kebanyakan pidato juga hanya 5-7 menit, karena itu adalah waktu yang paling cocok untuk memberi satu pesan saja yang bisa diingat oleh orang. Dan akhirnya itulah yang saya belajar di Toastmasters.
selama saya berada di Toastmasters selama 21 tahun. Waktu itu ya 21 tahun akhirnya saya mengakui berapa kali ya saya sempat bicara di depan umum ya. Kayaknya lebih dari 10 kali deh. 20, 30, di Swing Toastmaster ya, berarti 40 ya, paling sedikit ya. Ya, di sana saya belajar juga untuk bicara 5-7 menit. Dan itu juga akhirnya saya pakai juga di hidup sehari-hari. Jadi kalau saya bicara dengan teman-teman atau apa yang tadinya ya 2 jam, akhirnya saya ambil HP saya lihat. Saya pakai stopwatch kadang-kadang. Apakah saya bicara 5-7 menit? Setelah itu saya akhirnya memberi kesempatan ke orang lain untuk balas dengan melempar pertanyaan. Ya, rekan-rekan Toastmasters dan tamu, ikut Toastmasters karena saya memang merasa tidak punya bakat untuk berpidato. Saya perlu latihan untuk berbicara, tapi ternyata saya juga belajar untuk lebih menghargai waktu saya dan juga waktu orang lain. Terima kasih dan kembali ke perkara acara. Oke, kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk Toastmaster Harlina. Terima kasih Toastmaster Harlina. Saat Toastmaster Harlina bercerita, saya ingat masa kecil saya. Masa kecil saya adalah sama seperti Toastmaster Harlina. Saya sangat pemalu. Saking pemalunya, saya tidak pernah mau ikutan acara-acara keluarga. Karena papa saya 10 bersaudara. Jadi bayangkan kalau misalnya 10 bersaudara berkumpul semua, itu begitu ramai. Dan saya merasa saya tidak suka keramaian. Dan juga saya merasa saya tidak harus berbicara. Saya lebih baik membaca buku, novel, ataupun serial cantik kala itu. Baiklah, Toastmaster Harlina, ternyata akhirnya saya bertemu dengan klub Toastmaster yang membuat saya seperti ini. Jadi jangan lihat saya sekarang. Mungkin teman-teman merasa, oh dia punya bakat untuk berbicara. Ternyata tidak. Saya sangat pemalu, saya lebih suka membenamkan diri saya di antara buku-buku, dan ya di antara hitung-hitungan yang saya suka buat menjadi sebuah permainan. Baiklah teman-teman, kita akan menyambut pembicara kedua kita. Pembicara kedua kita hari ini adalah seorang bapak yang baik dan juga seorang suami yang baik. Jadi buat yang masih single jangan berharap ya, beliau sudah ada yang punya. Toastmaster Chandra. Toastmaster Chandra hari ini akan dievaluasi juga oleh seorang pria yang baik. Saya yakin mungkin beliau masih apple-able karena janur kuningnya belum ada melambai ya, seperti itu. Ya, kita sambut pembicara kedua kita dengan menyambut penilai individunya terlebih dahulu untuk memperkenalkan proyek yang akan disampaikan oleh pembicara kedua. Mari kita sambut penilai kedua kita, Toastmaster Ade Herawan. Toastmaster dan para tamu, pada pagi hari ini Toastmaster Chandra akan menyampaikan pidato dari PATU ya, jalur komunikasi strategis, yaitu evaluasi dan umpan balik pidato yang kedua. Tujuan dari proyek ini adalah Toastmaster Chandra menyampaikan pidato dengan tema apapun, dan nantinya Toastmaster Chandra akan menerima umpan balik. Dan di pidato kedua ini Toastmaster Chandra diharapkan bisa mengaplikasikan umpan balik yang telah Toastmaster Chandra terima di pidato yang pertama. Rekan-rekan Toastmaster dan para tamu, mari kita berikan sambutan yang meriah kepada Toastmaster Chandra dengan judul pidato Pemikiran Terbuka. Apakah saya terlihat? Timer. Terlihat dan kedengaran. Saya adalah pribadi yang pendiam dan tertutup. Sehingga di kelas saya dibilang tidak punya teman. Teman-teman masih ingat kalau siapa yang duduk di depan, paling depan, dekat bantu ibu guru? Nah, itulah saya.
Sehingga apa yang saya lihat adalah satu orang saja, yaitu ibu guru saya. Kalaupun ujian, saya tidak pernah menyontek ataupun dicontekin. Nah, sehingga sama teman-teman dibilang, kamu egois. Nah, bagaimana kalau saya di pertemuan atau ada pesta, saya selalu duduk di pojokan, atau mungkin saya menyendiri. Sehingga teman-teman itu berpikir, wah pasti itu lagi buang angin. Atau mungkin kesurupan. Gitu, di pojokan sendiri. Sudah pakai baju hitam, auranya gelap, sehingga teman-teman memikirnya, wah itu pasti kesurupan. Artinya saya tidak punya teman di pergaulan. Saya pergaulannya cukup sedikit dan hanya orang-orang itu saja. Bagaimana saya seperti ini di keluarga juga selalu diberikan semacam dogma, kamu tidak boleh bergaul sama anak nakal, kamu harus rajin belajar, awas kalau siang-siang main, seperti itu di lingkungan keluarga saya. Sehingga kondisi ini sangat mengkhawatirkan. Beranjak waktu sehingga saya sudah cukup dewasa, banyak kesulitan-kesulitan hidup saya temui. Pertama, saya selalu tidak dianggap. Dan saya dianak-bawangkan, karena dalam pergaulan dewasa, saya tidak menarik untuk diajak ngobrol, karena berpikirnya itu-itu saja. Dan sering saya terjadi sebuah konflik, karena saya kekeh sama pendapat saya sendiri, dan orang lain sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah menjauh dari pergaulan saya. Ini berteman kok malah makan hati. Gimana ceritanya? Sangat mengkhawatirkan. Sebutan yang mungkin cocok buat saya adalah kuper. Nah, ini sangat mengkhawatirkan karena disebut orang kuper, kurang pergaulan, kurang pengetahuan. Sedih rasanya sampai beranjak dewasa kesulitan itu saya hadapi. Dan demi waktu saya mulai penasaran dan mencari tahu apa yang menyebabkan saya seperti ini menghadapi kesulitan-kesulitan ini. Saya mencoba mencari tahu, pertama adalah penyebabnya. Saya coba petakan. Di keluarga memang saya sering ya banyak aturan A, B, C, dan mereka pun menjelaskannya seperti mitos. Misalnya, kamu jangan berdiri depan pintu, awas nanti ada hantu. Atau mungkin hal-hal yang saya sendiri tidak mungkin bisa menelaah itu karena rasional saya juga tidak bekerja, tidak dimainkan di situ. Saya harus percaya sebuah mitos-mitos yang agak sedikit mistik. Dan inilah yang menyebabkan saya tidak mencari tahu lebih dalam. Kemudian di lingkungan pendidikan tadi, seperti di sistem pendidikan sekolah kita, bagaimana kebenaran itu cuma satu ya. Jadi yang ranking 1 kan cuma satu. Yang nilainya jawabannya yang benar kan satu. Artinya kebenaran itu cuma satu. Sehingga saya tidak bertanya lebih jauh hal-hal yang mungkin dari sudut pandang lain. Terus dalam bergaul, sedihnya lagi, saya bergaul dengan teman-teman yang satu frekuensi. Di mana kira-kira? Di perpustakaan. Ya sudah, setelah istirahat, makan, dan di perpustakaan. Kata orang bilang mungkin kutu buku ya. Lingkungannya itu-itu saja. Nah, mengkhawatirkan sekali pergaulan saya semakin sempit, semakin dewasa, saya kira semakin luas, tapi kenapa semakin justru malah lebih sempit lagi? Saya bilang, stop. Ini sudah tidak bisa lagi seperti ini. Saya harus berkembang, mengembangkan diri menjadi pribadi yang bisa diterima. Saya ini seperti makhluk asing di dalam dunia saya sendiri. Dari sini saya mencoba mencari cara untuk bisa keluar dari sini. Yang pertama-tama saya bertanya,
dan meragukan apa-apa yang selama ini pernah terjadi. Saya keluarkan semua ide-ide itu seperti mengeluarkan buah apel dalam keranjang. Saya mulai tidak percaya, saya cari yang busuk mana, saya keluarkan semua, baik yang bersih. Saya pertanyakan lagi, saya lap lagi, saya bersihkan lagi, dan sehingga saya punya keyakinan. Dan saya yakin bahwa kebenaran adalah tidak mutlak, tergantung sudut pandang atau perspektif orang lain. Sehingga saya mencoba untuk menghargai orang lain. Saya percaya bahwa orang lain punya sudut pandang yang berbeda. Sehingga saya sedikit demi sedikit mencoba bertemu dengan orang lain dan mencerna pendapat mereka. Kemudian apa yang saya dapatkan setelah perubahan ini teman-teman semua, bahwa sekarang saya tidak melulu punya satu jendela. Jendela saya menjadi banyak. Setiap jendela menghembuskan nafas atau menghembuskan udara optimisme dalam diri saya. Saya bertemu dengan satu jendela, di jendela yang lain, saya seperti jalan-jalan atau berbelanja pemikiran orang lain. Dan saya semakin dianggap dalam pergaulan dewasa saya, tidak disebut anak bawang lagi. Alhamdulillahnya, ini menjadi sebuah perubahan pribadi diri saya, dan beruntungnya teman-teman semua, saya bergabung dalam Toastmaster, yang dari mana saya diberikan sebuah ruang panggung untuk mengekspresikan pendapat saya dan untuk menerima dari pendapat orang lain. Saya sangat senang sekali, dan satu hal lagi, saya tidak khawatir lagi. Terima kasih teman-teman semua, Toastmaster. Demikian. Terima kasih Toastmaster Chandra. Benar-benar Toastmaster Chandra sepertinya mewakili banyak perasaan kita pada masa lalu ya. Saya juga melihat diri saya mungkin tidak terlalu berpikir terbuka karena pikiran saya penuh dengan isi-isi buku yang saya konsumsi. Seharusnya lebih terbuka ya, karena buku adalah jendela kita untuk melihat dunia. Baiklah, saya harap dengan pidato dari Toastmaster Chandra tadi, kita bisa lebih membuka pikiran kita terhadap hal-hal yang baik yang bisa kita serap dari luar sana. Oke, tanpa berlama lagi, mari kita sambut pembicara ketiga kita. Pembicara ketiga kita hari ini adalah seorang pria yang baik, sering dianggap Ridwan Kamil kalau di kota Bandung, jadi harap berhati-hati, dia bukan Ridwan Kamil atau sepupunya maupun saudaranya, apalagi kembarannya. Jelas-jelas Ridwan Kamil tidak punya kembaran. Nah, pembicara ketiga kita ini akan dievaluasi oleh penilai individu yang ketiga, yaitu Presiden kita di sini, Presiden Jakarta Bahasa Toastmaster, Toastmaster Sugondo. Baiklah, mari kita sambut Toastmaster Sugondo. Baik, terima kasih Toastmaster Eli, pengarah acara kita yang juga presiden dari Klub Plaza Toyota Toastmaster. Jadi kedua presiden saling menyapa ya. Toastmaster Sandi Putra, yang katanya mirip Kang Emil, dari jauh saya melihat ini tampaknya lebih ganteng dibanding Kang Emil. Toastmaster Sandi Putra akan membawakan pidato selama durasi 5-7 menit yang akan menceritakan bagaimana seorang Toastmaster Sandi itu memperoleh warna dari fotografi. Dengan judul pidato, Fotografi Memberi Warna Bagi Hidupku dari Jalur Perencanaan Strategis. Toastmaster Sandi Putra, Fotografi Memberi Warna Bagi Hidupku. Fotografi Memberi Warna Bagi Hidupku, Toastmaster Sandi Putra. Silakan. Halo semuanya, selamat pagi teman-teman Toastmaster dan para tamu. Perkenalkan, nama saya Sandi Putra, biasa dipanggil Sandi. Cuman kalau di kantor biasanya dipanggil saudaranya Sandiaga Uno. Nah, bahkan kalau ntar kalian ketemu saya langsung seperti tadi kata TM Eli bilang, mirip Ridwan Kamil. Karena pun tukang Gojek pun waktu itu juga bilang, loh masnya ternyata saudaranya Kang Emil ya? Terus saya bilang, bukan mas, ini cuma mirip doang. Nah, bagi teman-teman di sini semua, apakah ada yang suka difoto kah? Kebetulan
saya seorang fotografer. Oh, ternyata tadi TM Eli angkat tangan. Cuman maaf, saya fotonya benda mati. Kebanyakan yang saya foto itu mobil. Kenapa mobil? Karena menurut saya pribadi, mobil itu bagaikan sebuah karya seni. Karena dari desain setiap mobil itu berbeda-beda. Baik dari mobil Jepang, Eropa, maupun Amerika, masing-masing memiliki tarikan garis yang sangat berbeda di desainnya. Kemudian belum kalau kita lihat lagi dari detail mesinnya, itu banyak sekali di situ detail-detail yang terlihat. Kemudian apalagi interior dan detail lainnya. Dan yang pasti yang paling aku suka adalah suara dari mobil itu sendiri. Profesi utama saya bukanlah fotografi, melainkan seorang karyawan di Telkomsel. Sudah 5 tahun saya berkarir di sini. Bagian saya di treasury, khususnya yang suka menghitung uang masuknya Telkomsel. Jadi buat teman-teman semua yang pakai Telkomsel, sering-sering beli pulsa dan paket datanya, biar bonus saya nanti makin besar. Pernahkah kalian melakukan sesuatu yang gila untuk hobi kalian? Kalau saya ada. Jadi di tahun 2018 itu, saya bela-belain ke Inggris untuk nonton acara Goodwood Festival of Speed 2018. Itu semacam festival mobil dalam skala besar. Isinya semuanya tentang mobil. Di situ saya ambil paket penuh 4 hari. Sudah jelas sekarang nggak mau rugi-rugi, jauh dari Indonesia, cuma nonton 1 hari doang. Jadi full 4 hari. Semuanya ada dari mobil sebelum era Perang Dunia Kedua, mobil balap, Formula 1, dan mobil yang paling terbaru di saat itu. Bahkan yang nggak ada di Indonesia pun ada di situ. Semuanya ada di situ. Bagi saya, ternyata hobi itu tidak sekedar cuma hobi saja. Ada warna baru bagi kehidupan saya. Kenapa? Teman-teman tahu sendiri kerjaan di kantor tuh kadang bosan, berulang, setiap hari selalu begitu saja dan begitu saja. Jadi biasanya seminggu sekali saya biasanya ngumpul dengan teman-teman pencinta mobil atau mencari objekan mobil yang bisa saya foto. Karena fotografi itu bisa menyegarkan pikiran dan lumayan nambah-nambah untuk uang samping buat jajan atau untuk membeli barang-barang yang lain. Oh iya, saat ini pun saya juga jadi seorang fotografer untuk di salah satu media digital. Boleh dicek di webnya di pn.id, ada Instagramnya juga. Jangan lupa di-like kalau udah follow. Nah, yang paling penting bagi saya itu, dari hobi ini membuat saya terus belajar tentang dunia ini, baik dari sisi fotografi maupun dari otomotifnya. Kalau di sisi fotografi, saya suka lihat referensi, kemudian dapat semacam sudut-sudut baru. Belum lagi kalau ada alat baru, reviewnya seperti apa. Dan kemudian kalau dari sisi mobilnya, kita ambil contoh seperti Porsche. Porsche itu ternyata tidak hanya 911 saja, tetapi juga dari 911 itu ada variannya, ada yang Carrera 2S, Carrera 4S, GT3, GT2, dan macam-macam. Ternyata banyak setelah saya pelajari. Belum lagi dunia lainnya. Nah, efeknya ya sedikit-sedikit saya buka Instagram untuk lihat referensi. Kemudian tiba-tiba beli buku. Sama iseng-iseng, wah kalau ngelihat replikanya ini ternyata lucu juga untuk dikoleksi. Beli deh. Pernahkah kalian memiliki kesempatan dari hobi kalian agar lebih baik? Di sini saya bergabung dengan Toastmaster ini merupakan salah satu jalan untuk meningkatkan jalan menuju hobi saya lebih baik dan juga pekerjaan saya. Karena saya ingin bisa menyampaikan sesuatu ide, inovasi terhadap seseorang ataupun khalayak umum dengan sangat baik. Dan juga ketika kalau pergi ke luar negeri dan bertemu dengan orang asing, bisa saling bertukar pikiran dan berbicara dengan lebih baik lagi. Buat teman-teman semuanya, janganlah membuang waktu kalian 100% untuk pekerjaan.
sekali-sekali luangkan waktu untuk menekuni hobi kalian. Mungkin bagi teman-teman semua di sini yang suka olahraga, jalan-jalan, makan, berkumpul dengan teman-temannya, karena hal tersebut yang akan membuat hidup kita menjadi lebih berwarna. Jadi siapkah kalian semua untuk membuat hidup kalian lebih berwarna? Terima kasih. Oke, terima kasih Toastmaster Sandi. Toastmaster Sandi baru saja memberikan kita pidato perkenalan. Kalau dalam sesi bahasa Inggris kita menyebutnya icebreaker. Nah, kita bisa mengenal Toastmaster Sandi lebih dalam lagi dengan hobinya fotografi. Saya percaya kita semua pasti punya hobi kita masing-masing. Kalau hobi pribadi saya, mungkin semuanya sudah pada tahu kali ya. Hobi saya adalah memasak. Makanya semenjak pandemi pipi makin tembem saja karena kebanyakan masakannya jarang dibuang, jadi dimakan lebih banyak. Oke, baiklah. Kalau begitu kita sudah mengakhiri sesi pertama kita, yaitu sesi pidato yang dipersiapkan. Terima kasih untuk ketiga pembicara yang sudah mempersiapkan pidatonya untuk kita nikmati hari ini. Dan selanjutnya kita akan memiliki sesi kedua, sesi yang sangat dinanti oleh semuanya, saya yakin. Karena semua kita ingin berbagi ide, ingin berbagi gagasan, dan juga berbagi perasaan melalui sesi pidato dadakan ini. Baik, kita sambut untuk pemandu sesi pidato dadakan kita hari ini adalah TM Bima, Toastmaster Bima. Apakah ada di sana? Ada. Baik, terima kasih. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya menyelesaikan jalur proyek saya mendengarkan secara aktif atau disebut bilang sesi pidato dadakan. Sesi pidato dadakan ini adalah untuk melatih kita supaya kita cepat merespon pertanyaan ataupun tanggapan yang terhadap diri kita dengan menggunakan kata, tata kalimat yang baik dan benar. Sebagai contoh, bila Anda berhadapan dengan rekan atau atasan Anda, sehingga Anda bisa memberikan jawaban yang baik. Pada saat ini, saya adalah seorang seniman, dari kecil, seorang pelukis, berkembang, sampai sekarang, pameran beberapa tempat, tim, Gedung Kesenian Jakarta, dan Gedung Manggala Warna Putih. Karya saya terus tidak berhenti di situ, melanjut ke fotografi, kemudian sampai tingkat WTA, Welcome to Asia, favorit, kemudian tahap berikutnya, masuk FPCI, Origin Policy Komunikasi Indonesia, bahkan saya dapat sertifikat. Pada topik ini adalah pencapaian tahun 2020, kata acuannya adalah karya. Makanya saya katakan, saya hubungkan supaya rekan-rekan itu bisa mendapat gambaran lah. Gitu. Saat ini saya akan menyiapkan ada 10 pertanyaan. 10 pertanyaan yang harus direspon secara cepat dalam waktu 1 sampai 2 menit. Supaya tidak panjang lebar, supaya rekan-rekan, saya meminta rekan-rekan anggota jabat atau anggota Toyota Plaza Toastmaster atau tamu, siapa yang duluan ingin mengajukan pilihan nomor 1 sampai 10. Saya 1, Pak. Pak siapa? Mas Elios. Ya. Ini ya. Boleh ya, Pak? Boleh. Ini 1. Lihat Mas Ya. Elios. Iya, Ya. 1, Pak. Oke. Bayangkan Toastmaster Elios memperoleh prestasi di akhir tahun 2020 dalam bekerja. Kemudian mendapat kesempatan kuliah S2 di dalam negeri atau luar negeri. Anda pilih yang mana dan kenapa? Saya ulang lagi, Toastmaster Elios bayangkan memperoleh prestasi di akhir tahun 2020 dalam bekerja, kemudian mendapat kesempatan kuliah S2 di dalam negeri atau luar negeri. Anda pilih yang mana dan kenapa? Jangan lupa, pin video timer waktu sampai 2 menit. Kami persilakan. Terima kasih. Ya, Saya mulai ya, Pak ya. silakan. Selamat pagi rekan-rekan jabat dan rekan-rekan Plaza Toyota Toastmaster Club. Saya Toastmaster Elios dari Surabaya. Ingin memberikan prestasi saya selama tahun 2020. Prestasi saya adalah saya bisa bertahan hidup sampai saat ini. Saya tidak terkena corona.
saya tidak terkena penyakit yang membahayakan yang lainnya, yang bisa menularkan ke orang lain, dan saya masih bisa makan. Iya, itu prestasi saya selama tahun 2020. Karena banyak keluarga atau teman-teman di luar sana yang ada yang kena corona sudah bisa sembuh, ada yang kena penyakit bukan corona tapi juga masih ada di rumah sakit, ada teman kita juga di luar yang belum bisa makan. Dan kalau bicara tentang karya, tahun 2020 saya punya karya yang luar biasa, saya punya podcast. Kalau karya di tahun yang lalu, 2019, saya punya 14 e-book. Nah, saya harapannya nanti tahun 2021 ada teman-teman sini yang mau bantu saya bikin TikTok atau bikin video YouTube. Kayaknya menarik itu ya, kalau kita nanti joget-joget bareng, nanti kita wawancara atau gimana gitu. Nanti kayak saya bawainnya wawancara tawa aja ya, biar kita sama-sama bercanda, jangan terlalu serius. Kalau wawancara kan tegang banget nanti. Nah, ketika saya diberi tawaran kuliah S1, S2, atau S3, bahkan S4, ya saya milihnya S8 aja kayak Samsung atau apa itu. Kalau ada kesempatan memang saya pilihnya dimanapun aja baik, karena sekarang kalau kita mau kuliah S2 pun di luar negeri bisa lewat online atau daring. Jadi saya terima apa aja yang diberikan kepada saya syukuri apa aja yang saya bisa terima. Dan menurut saya bukan masalah kuliahnya di mana, tapi setelah kuliah mau ngapain. Jangan-jangan kalau udah kuliah jauh-jauh ke luar negeri, terus kuliah deket-deket di dalam negeri, tapi nggak ada karyanya, buat apa kan gitu loh. Mendingan ya saya seperti apa yang saya ada sekarang, kalau memang diberikan kesempatan, terima kasih, diberikan pujian, kembali kasih, diberikan apapun itu cacian juga sama-sama. Jadi terima kasih semuanya. Pastikan Anda keluar dari zona nyaman dan punya karya. Kembali ke pemimpin pembicara. Terima kasih Toastmaster Elios. Tadi telah menyampaikan beberapa karya di YouTube maupun TikTok, dan kuliah S2 dimanapun diterima. Yang penting bagi Toastmaster Elios adalah tetap berkarya. Pertanyaan berikutnya kami ajukan, yang dari 2 sampai 10 kami persilakan siapa yang bersedia. Ada Toastmaster Lady. 7. Toastmaster Lady, siap. Ya, Pak. Nomor 7 ya. Ya. Nih. Videonya bisa dibuka nggak? Biar bisa di add spotlight. Lagi nggak pakai kerudung, Bu. Oh, begitu. Oke. Iya. Siap. Toastmaster Lady. Ya. Pada suatu waktu, Toastmaster Lady menjadi terkenal. Kemudian banyak penggemarnya. Kemudian nama Toastmaster Lady diminta melakukan pidato di hadapan penggemar Anda. Apa yang Anda sampaikan? Saya ulang lagi. Pada suatu waktu, Toastmaster Lady menjadi terkenal, kemudian banyak penggemarnya, diminta melakukan pidato di hadapan penggemar Anda. Apa yang Anda sampaikan? Jangan lupa pin video timer waktu 1-2 menit. Kami persilakan. Selamat siang semuanya, saya Lady, Toastmaster tamu di sini. Kalau saya menjadi terkenal, yang pertama-tama saya akan merefleksikan diri saya dulu, kenapa saya bisa terkenal dan apa yang orang-orang harapkan dari saya. Saya pastinya akan membagikan bagaimana perjalanan hidup saya dan bagaimana saya bisa meraihnya. Kemudian cita-cita atau visi misi saya ke depannya bagaimana dan bagaimana untuk menginspirasi orang. Saya tujuannya bukan menginspirasi, tetapi bagaimana membagikan cara-cara yang bisa ditempuh orang lain agar orang lain bisa jadi lebih baik daripada saya atau bisa sebaik saya gitu. Misalnya saya terkenal seperti itu. Kemudian lagi ya, lebih ke arah membagikan ini aja sih, pengalaman-pengalaman aja pas pidato gitu aja, Pak. Terima kasih. Demikianlah yang apa yang disampaikan Toastmaster Lady, ternyata sangat pemurah hati, mau bersedia membagikan pengalaman-pengalaman kepada orang lain agar lebih baik.
Dan ini adalah sangat jarang terjadi. Sangat jarang saya bilang. Karena dia mau berbagi pengalaman agar orang lain lebih baik daripada dirinya. Kemudian saya akan mengajukan lagi. Siapa yang bersedia angka 1 dan 7 sudah dipilih. Jadi 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, dan 10. Siapa yang bersedia? Saya lihat ada yang namanya Toastmaster Sumantoro ya. Mau dicoba? Toastmaster Sumantoro. Ya, selamat siang. Saya menikmati dulu deh. Saya udah senior. Toastmaster Sumantoro mau pilih nomor berapa? Mau menikmati dulu kelihatannya, mungkin orang lain ada. Oh, menikmati dulu ya. Kami persilakan mungkin anggota atau tamu, kami persilakan. Oke, mungkin saya ikut tadi yang 7 deh. Nomor berapa, Pak? Pak Toastmaster? Ini kan menilai pidato tadi ya? Ya, pidato dadakan, Pak. Oke, yang pidato dadakan tadi saya nilai cukup baik ya. Donasinya cukup baik. Saya memberikan 7 juga deh. Dengeran suara saya? Ya, mau pilih nomor berapa, Pak Toastmaster Sumantoro? Nomor 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, dan 10. Oh, oke. Ya. Saya pilih yang nomor 2 deh. 2, ya. Maaf, tadi saya kurang menyimak. 2 ya, Pak ya. Cara-cara apa-apa. Ya. Toastmaster Sumantoro sudah siap? Toastmaster Sumantoro dipanggil oleh atasan Anda. Kemudian Anda diberikan bonus berlibur di Bali atau Thailand di akhir tahun 2020. Anda pilih yang mana dan kenapa? Saya ulang lagi, Toastmaster Sumantoro dipanggil oleh atasan Anda, kemudian Anda diberikan bonus berlibur di Bali atau Thailand di akhir tahun 2020. Anda pilih yang mana dan kenapa? Jangan lupa, pin video timer waktu 1-2 menit. Kami persilakan Toastmaster Sumantoro. Saya akan bilang terima kasih dan saya menghormati hadiah tersebut karena ini dalam suasana PSBB tanpa mengurangi penghormatan dulu, saya mengatakan terima kasih. Kalau bisa diganti uang aja. Selamat siang. Ya. Cukup? Cukup. Masih bisa terus sampai lampunya hijau, Pak. Oh, oke. Jadi sampai waktunya lampunya hijau, Pak Toastmaster Sumantoro. Kami persilakan lagi. Suasana COVID-19 adalah perlu pengorbanan dan sacrifice, dan itu adalah menjadi hukum nasional di mana kita bukan hanya untuk menyenangkan diri sendiri, tapi untuk melindungi orang lain sesuai dengan protokol yang sudah digaungkan dan disiarkan oleh pemerintah hampir setiap hari. Jadi saya harap hadiah-hadiah seperti ini bisa ditinjau kembali di saat COVID-19. Dan saya berharap teman-teman yang mendengarkan himbauan ini adalah bagian dari kontribusi saya sebagai pribadi untuk mensosialisasikan pemerintah. Bukan hadiahnya, tapi juga kita yakin dalam perjalanan kita ke Bali atau ke Thailand dengan menggunakan pesawat udara kita akan banyak mengalami bukan kesulitan, tapi protokol-protokol yang kadang-kadang membuat kita tidak nyaman. Di pesawat pun begitu juga. Jadi atas pertimbangan itu saya tidak menolak, tapi saya hargai hadiah tersebut. Kalau bisa, misalnya untuk diberikan uang cash, alhamdulillah. Kalau nggak bisa disumbangkan ke saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19 atau keluarganya, baik yang kehilangan pekerjaan atau sedang dirawat, karena dampak COVID-19 ini adalah sangat luar biasa, dan kita yakin kita semua membantu pemerintah agar yang terpapar makin menurun
Dan kita berharap tidak terlalu lama lagi vaksin bisa diberikan sehingga ekonomi bisa berkembang. Itu adalah harapan saya sebagai senior citizen yang sudah lagi mungkin dari kampus saya sudah ketahuan bahwa saya belum buka ya. Diajak untuk berlibur. 70 tahun, tapi saya juga aktivis di Rotary Club. Saya pernah menjabat di District Governor Rotary di 2010 dan bicara di depan umum adalah bukan hal yang baru, tapi saya sangat menikmati bisa belajar dengan teman-teman yang ahli-ahli ini sehingga bisa menambah ilmu buat saya. Nggak hijau ya, terus udah capek ini. Terima kasih semuanya. Halo, selamat pagi. Apa cukup? Ini lebih dari 3 menit. Ya, ya Pak. Demikianlah apa yang disampaikan Toastmaster Sumantoro. Ternyata berarti mulia apabila diajak berlibur ke luar negeri, lebih baik disumbangkan untuk para yang sedang diperlukan dalam mengalami COVID-19, tapi tetap melaksanakan protokol 19. Untuk pertanyaan berikutnya kami sampaikan lagi. Yang mana 1, 2, dan 7 sudah. Tinggal 3, 4, 5, 6, 8, 9, dan 10. Kami persilakan bagi anggota jabat atau anggota Toastmaster Plaza Toyota atau tamu. Masih ada 3, 4, 5, 6, 8, 9, dan 10. Ayo Toastmaster Rizal, silahkan dicoba. Bolehkah saya mencobanya, Toastmaster? Boleh. Baik. Saya mau pilih nomor 10. Nomor 10. Apa yang ingin Toastmaster Rizal sampaikan di pencapaian tahun 2020 mengenai saran-saran untuk kemajuan klub Toastmaster akan lebih maju dan berkembang di tahun 2021. Saya ulangi lagi, apa yang ingin Toastmaster Rizal sampaikan di pencapaian tahun 2020 mengenai saran-saran untuk kemajuan klub Toastmaster agar lebih maju dan berkembang di tahun 2021. Jangan lupa, video timer, waktu 1-2 menit, kami persilakan. Tolong beri saya waktu 10 atau 15 detik. Ya. Baik. Saran-saran atau harapan-harapan saya untuk klub Toastmaster di tahun 2020 ini hingga untuk 2021 adalah agar tetap selalu menjadi wadah bagi para pembicara yang sebelumnya tidak mampu atau tidak sanggup untuk melakukan kemampuan berbicara khususnya di depan umum. Harapan saya bahwa Toastmaster lebih dapat dikenali ke depannya, lebih tidak hanya di perkotaan, mungkin akan masuk di masa depan untuk masuk ke sektor pedesaan, sehingga banyak warga kita atau SDM kita menjadi pribadi yang lebih terbuka dan berani ketika berbicara di depan umum. Saya adalah contoh bahwa pribadi yang tertutup atau introvert bisa berbicara di depan umum asalkan ada niat dan keinginan serta motivasi dari lingkungan sekitar. Dan motivasi itu saya dapatkan di Toastmaster. Toastmaster dapat menjadi penggerak bagi para SDM Indonesia, khususnya di bidang kemampuan berbicara di depan umum, sehingga ke depan SDM Indonesia akan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Kembali ke
Tidak, kembali ke Toastmaster Bima. Demikianlah apa yang disampaikan oleh Toastmaster Rizal, bahwa Toastmaster yang tidak hanya di perkotaan, tapi juga sampai ke pedesaan, dan dapat meningkatkan kualitas SDM yang supaya lebih terbuka dalam menyampaikan pendapat dan keinginannya. Nah, kami lanjutkan. Kami persilakan, masih ada nomor 3, 4, 5, 6, 8, dan 9. Siapa yang bersedia untuk melanjutkan kembali? Bagi para tamu, kami persilakan juga. Kami persilakan. Sepertinya dalam kebekuan Toastmaster Bima. Ya. Oke. Saya mau memilih nomor 8. 8. Ya. Ya. Mohon maaf, dengan Toastmaster namanya? Toastmaster Eli, Toastmaster Bima. Toastmaster Eli. Ya. Rencana apa yang akan Toastmaster Eli kerjakan untuk menyambut pergantian tahun 2020 ke tahun 2021? Rencana apa yang akan Toastmaster Eli kerjakan untuk menyambut pergantian tahun 2020 ke tahun 2021? Jangan lupa in video timer waktu 1 sampai 2 menit. Kami persilakan. Oke, boleh dihilangkan dulu ininya, paparannya, supaya saya bisa melihat timernya di mana, pencatat waktunya di mana. Rencana yang akan saya lakukan untuk menyambut pergantian tahun 2020 ke tahun 2021 adalah sederhana sekali. Saya akan meluangkan waktu lebih banyak dengan diri saya dan juga orang-orang terdekat saya yang selama ini mungkin sedikit terabaikan karena kesibukan baik dalam aktivitas sehari-hari maupun di dalam pekerjaan. Saya berharap sederhana sekali, kebersamaan dan juga bisa berbagi dengan mereka adalah satu hal yang sangat saya rindukan. Untuk saya bisa kembali memperoleh energi dan motivasi untuk menyongsong tahun yang baru. Untuk itu, seminggu sebelum pergantian tahun, saya sudah merencanakan untuk tidak melakukan aktivitas apapun di luar waktu pribadi saya. Karena itu mungkin saya akan sedikit absen dari Toastmaster. Mohon maaf untuk teman-teman Toastmaster apabila respon saya sedikit lambat nantinya. Ini sebagai pemberitahuan awal juga. Karena jujur saya merasa meskipun saya sangat dekat dengan teman-teman Toastmaster, akan lebih baik juga untuk saya bisa meluangkan waktu untuk orang-orang terdekat saya, yaitu orang-orang yang pertama kali saya kenal ketika saya dilahirkan di dunia ini. Saya berharap dengan kebersamaan bersama keluarga dan orang-orang yang kita cintai, kita akan memiliki semangat baru untuk bersama menyongsong tahun baru yang lebih baik lagi. Apa yang kita lakukan di 2021? Berkarya. Dalam berkarya, kita juga bisa menunjukkan karya kasih kita untuk orang-orang terdekat kita. Terima kasih. Kembali ke pemandu topik dadakan. Terima kasih Toastmaster Eli akan banyak meluangkan waktunya untuk orang-orang yang terdekat untuk kehidupan sehari-harinya selama ini mungkin merasa kurang di waktunya, akan lebih dekat lagi diluangkan waktunya pada orang-orang terdekatnya. Kemudian saya akan menyampaikan berikutnya. Pada teman-teman klub masih ada angka 3, 4, 5, 6, dan 9. Kami persilakan yang bersedia. Boleh Toastmaster Bima,
Saya Ya. mencoba di nomor 9 dengan Sugondo, Toastmaster Bima. Nomor 9. Ya. Ya. Apa yang Toastmaster Sugondo yang diharapkan pencapaian di tahun 2020 pada diri Anda sendiri akan tercapai yang Anda harapkan selama ini? Apa yang Toastmaster Sugondo yang diharapkan pencapaian di tahun 2020 pada diri Anda sendiri agar tercapai yang Anda harapkan selama ini? Jangan lupa pin video timer, waktu 1 sampai 2 menit. Kami persilakan. Rekan-rekan Toastmaster, tahun 2020 adalah merupakan tahun yang penuh perjuangan. Tidak hanya bagi saya, tentunya bagi kita semua. Sekira sebulan yang lalu, saya tepatnya baru menyelesaikan misi saya untuk kembali pada kehidupan ini. Ya, saya merupakan salah seorang penyintas COVID-19, sebuah momen yang membuat saya sadar akan arti dan makna penting dari kehidupan. Saya bisa melihat bagaimana tahun 2020 ini membuat saya menjadi seorang pribadi yang semakin menghargai setiap kesempatan, setiap momen hidup yang saya jalani. Bagaimana kemudian kesempatan kita untuk bisa bersengkrama, berkomunikasi, bersenda gurau dengan orang-orang terdekat kita, dengan orang-orang yang kita kasihi, itu adalah merupakan sebuah kesempatan yang sangat berharga. Seringkali kita mendengar, waktu yang telah berlalu tidak akan mungkin kembali. Momen yang telah berlalu tidak akan mungkin terjadi kembali. Tahun 2020 ini menjadikan saya sebagai pribadi yang semakin menyadari makna penting dari kehidupan. Bagaimana hal ini akan membuat saya lebih tegar, lebih tangguh, dan saya yakin akan lebih mampu untuk menghadapi tahun 2021. Tentunya himbauan dari pemerintah bagi kita untuk terus mematuhi protokol kesehatan adalah sebuah himbauan yang sangat baik dan wajib kita patuhi. Bagaimana agar kita menjadi orang yang benar-benar bisa berkontribusi dan memberikan pengaruh bagi kehidupan. Langkah nyata, langkah kecil yang kita lakukan akan menyelamatkan banyak hidup, banyak kehidupan. Saya yakin tahun 2021 akan menjadi tahun yang lebih baik, tahun yang cemerlang, tahun yang hebat bagi kita semua. Bukan hanya bagi saya, tapi bagi Anda semua, bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, dan yakin hari esok akan lebih baik. Terima kasih, Toastmaster Bima. Demikianlah apa yang disampaikan Toastmaster. Melakukan waktu yang dikasihi dan berharap untuk tahun ini akan lebih baik untuk tahun-tahun sebelumnya. Kami akan mengajukan pengarah acara. Apakah bisa pertanyaan ditambah lagi kepada pengarah acara? Apakah masih ada yang berminat untuk mengikuti atau berpartisipasi di sesi topik dadakan? Boleh, saya boleh. Oh, Toastmaster Rajiman tadi sudah kan ya? Kita memberikan peluang untuk yang lainnya terlebih dahulu. Ya. Bagi anggota jabat maupun anggota Toyota Plaza Toastmaster dan para tamu, kami persilakan ada 4 pertanyaan lagi, angka 3, 4, 5, dan 6. Kami persilakan. Toastmaster Mira mau mencoba? Ya. Toastmaster Mira mungkin? Nomor 3. Nomor 3. Ya. Toastmaster Mira, peristiwa apa yang paling terkesan di tempat bekerja Anda di tahun 2020? Toastmaster Mira, peristiwa apa yang paling terkesan di tempat bekerja Anda di tahun 2020? Jangan lupa pin video timer, waktu 1 sampai 2 menit. Baik. Peristiwa yang paling berkesan di tahun 2020 di tempat pekerjaan saya adalah ketika saya bisa bekerja sambil liburan. Pada bulan
Juli yang lalu saya ditugaskan untuk ke daerah Semarang dan tepatnya di Pantai Bandengan untuk melakukan sebuah pelatihan. Di sana saya menyiapkan pelatihan untuk industri kecil menengah, pengrajin furniture. Tapi di satu sisi yang lain, saya juga bisa menikmati suasana pantai di lokasi pelatihan tersebut. Dan hal tersebut yang membuat saya terkesan. Saya sangat bersyukur diberi kesempatan untuk bisa menikmati pekerjaan sambil liburan. Itu saja mungkin. Terima kasih kembali kepada Toastmaster Bima. Demikianlah yang disampaikan Toastmaster Mira, mengadakan pelatihan di Semarang, daerah Bandengan. Sambil mengadakan pelatihan, kemudian sambil pula berlibur. Sambil melakukan pelatihan, sambil berlibur. Kemudian kami lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Ya, ini mungkin adalah satu kesempatan terakhir ya. Kita sudah memiliki 7 dan kita akan ambil 8 saja karena waktu saya cukup terbatas. Ya. Dan nomor 4, 5, dan 6. Kami persilakan bagi tamu atau teman-teman. Masih ada lagi 4, 5, dan 6. Melanie, bagaimana? Coba. Oh, boleh. Toastmaster Bima, saya coba. Nomor 5? Ya, saya pilih nomor 5. Mohon izin, namanya kurang keras. Melanie. Oh, ya. Toastmaster Melanie. Apa perbedaan suasana Toastmaster Melanie dapatkan di waktu remaja Anda dan pada saat rayakan di akhir tahun dengan milenial zaman sekarang menjelang akhir tahun 2020? Apa perbedaan suasana nama Toastmaster Melanie dapatkan di waktu remaja pada saat rayakan di akhir tahun dengan milenial zaman sekarang menjelang akhir tahun 2020? Jangan lupa pin video timer waktu 1 sampai 2 menit. Boleh berikan saya waktu 10 detik? Boleh. Oh ya. Perbedaan merayakan akhir tahun pada masa remaja dan menjelang 2020. Waktu masih remaja, biasanya menghabiskan akhir tahun memang selalu bersama dengan keluarga. Karena saya berasal dari keluarga Batak, biasanya akhir tahun itu ada selalu berkumpul bersama keluarga untuk berdoa dan saling mencurahkan hati kepada orang tua dan juga minta maaf kepada orang tua. Dan itu selalu menjadi tradisi di keluarga saya setiap pergantian akhir tahun. Dan itu selalu berlangsung dari sejak saya kecil hingga saya dewasa pun selalu menjalani tradisi itu. Jadi setiap akhir tahun itu tidak boleh kemana-mana, selalu di rumah. Dan mungkin itu akan juga terjadi pada akhir 2020. Tapi memang tahun ini sedikit berbeda karena suasana pandemi yang COVID yang terjadi. Mungkin biasanya merayakan kumpul bersama dengan keluarga besar, mungkin kali ini dengan hanya orang tua saya saja dan adik-adik saya untuk berkumpul bersama, berdoa, dan juga saling cerita. Demikian cerita saya, terima kasih. Demikianlah apa yang disampaikan Toastmaster Melanie, yaitu kumpul bersama keluarga. Perbedaannya sebelumnya bisa berkumpul dengan keluarga besar pada tahun ini karena COVID-19,
sehingga hanya bisa berkumpul dengan orang tua, dengan adik, kemudian dengan keluarga, sambil berdoa. Dan itulah yang disampaikan oleh Toastmaster Melanie. Kami kembalikan kepada pengarah acara. Oke, terima kasih banyak untuk pemandu topik dadakan kita, Toastmaster Bima. Satu hal yang saya sukai dari Toastmaster Bima hari ini adalah beliau bisa menggali semua sisi dari para pembicara topik dadakan. Apa rencana yang akan datang. Kalau di industri media, ini dibuat seperti suatu informasi baru. Kenapa? Karena ini belum terlaksana. Jadi termasuk rencana, dan kita senang akan rencana-rencana. Kenapa? Karena rencana itu akan memberikan energi baru untuk kita, semangat baru untuk kita menjalani hari-hari kita ke depannya. Baiklah, terima kasih Toastmaster Bima, dan terima kasih untuk semua pembicara pidato topik dadakan kita hari ini. Ke-8 pembicara, mari kita berikan tepuk tangan. Baiklah, tadi saya terlewat akan kesempatan ini untuk memberi waktu kepada pencatat waktu menyampaikan laporannya. Silakan pencatat waktu, Toastmaster Eti. Terima kasih, Toastmaster Elizabeth. Di sini saya akan melaporkan catatan waktu saya untuk pidato yang dipersiapkan dan juga pidato dadakan. Untuk yang pertama, untuk pidato yang dipersiapkan, ketiga pembicara memenuhi syarat untuk dipilih. Dan untuk pidato dadakan, kita mempunyai 8 pembicara, tapi maaf, ada 1 yang tidak memenuhi syarat karena melebihi waktu yang diberikan, yaitu Toastmaster Sumantoro. Beliau menggunakan waktu di 2 menit 57 detik. Dan untuk yang lainnya, itu memenuhi syarat untuk dipilih, yaitu Toastmaster Eleos, Toastmaster Lady, Toastmaster Rizal, Toastmaster Elizabeth, Toastmaster Sugondo, Toastmaster Mira, dan Toastmaster Melanie. Terima kasih. Terima kasih untuk pencatat waktu Toastmaster Eti atas laporannya. Baiklah, kita minta untuk pengumpul kertas suara kita, Toastmaster Sugondo, untuk memberikan kita tautan yang bisa kita klik untuk memilih yang mana pembicara terbaik untuk pidato yang dipersiapkan dan juga pidato dadakan. Silakan Toastmaster Sugondo. Baik, terima kasih Toastmaster Eli untuk pemilihan pidato, pemateri pidato terfavorit, baik pidato dipersiapkan ataupun pidato dadakan, boleh diketik secara chat, dikirimkan melalui kolom pribadi kepada saya, nanti bisa saya kumpulkan. Akan diumumkan di akhir pertemuan. Terima kasih. Oke, terima kasih Toastmaster Sugondo atas tips yang diberikan kepada kita. Karena ketiga pembicara pidato yang dipersiapkan juga tidak berpartisipasi di pidato dadakan, jadi lebih mudah bagi kita untuk menuliskan namanya ya. Langsung saja, silahkan. Teman-teman, kita akan menggunakan 1 menit untuk bisa mengirimkan chat ataupun percakapan pribadi kepada Toastmaster Sugondo. Warna sudah hijau. Kita sudah semuanya mengumpulkan kertas suara. Saya berharap sudah, jikalau belum masih bisa melakukan percakapan pribadi dengan Toastmaster Sugondo. Baiklah, kita lanjutkan sesi ketiga kita,
ini akan menjadi sesi terakhir untuk acara kita hari ini. Langsung saja kita akan panggilkan penilai umum untuk membantu kita di acara sesi kita yang ketiga ini, yaitu sesi penilaian. Mari kita sambut penilai umum kita, Toastmaster Dina. Toastmaster Sugondo. Toastmaster Sugondo juga ya? Oh, oke. Maaf. Baik, terima kasih Toastmaster Eli. Maaf, mohon. Ya, baik. Kalau boleh, saya mengundang rekan-rekan untuk kita boleh berfoto bersama terlebih dahulu sebelum saya menyampaikan sesi penilaian umum. Silakan bagi yang belum buka videonya. Saya lihat Toastmaster Chandra hitam ya. Bisa dinyalakan videonya. Toastmaster Ade, silakan. Ayo, jangan malu-malu. Dulu malu, sekarang jangan malu lagi. Oh ya deh, kalau gitu. Ini yang formal dulu ya. 1, 2, 3. Baik, saya transfer dulu. Kemudian sekarang yang heboh. Tuh Toastmaster Chandra, heboh. Ya, maunya yang heboh ya Pak. 1, 2, 3. Alright. Very nice. Saya tempel sebentar ya. Very nice. Oke, terima kasih. Maaf Pak Chandra, Pak Yusuf Chandra. Hi, I'm late. Oke, sekarang kita sudah di sesi penilaian. Kita balik ke penilaian umum. Silakan. Ya, baik. Baik, terima kasih DTM Harlina untuk sesi foto bersamanya. Saya akan masuk kepada sesi penilaian umum. Yang pertama, kita akan awali dengan sesi penilaian individu. Sebagaimana rekan-rekan sudah saksikan sendiri, kita sudah ada 3 orang plus 1 orang yang tampil hari ini, yaitu yang pertama DTM Harlina sendiri, kemudian ada Toastmaster Chandra dan Toastmaster Sandi Putra. Dan ternyata Toastmaster Bima juga sedang melaksanakan proyek dan nantinya akan dinilai oleh Toastmaster Dina. Yang pertama saya akan undang Toastmaster Rizal untuk memberikan penilaian dan evaluasi terhadap pidato yang disampaikan oleh DTM Harlina Indra. Silakan Toastmaster Rizal. Terima kasih Toastmaster Sugondo. Apakah suara saya jelas? Jelas. Baik. Tolong beri tepuk tangan kepada DTM Harlina. Selamat karena telah menyelesaikan proyek pertama. Suaranya nggak kedengeran. Iya, saya tidak mendengar. Sorry. Ulang lagi. Iya, diulangi saja ya. Oh ya, sekali lagi tolong beri tepuk tangan pada Toastmaster Herlina. Selamat karena telah menyelesaikan proyek pertama pemecah kebekuan atau sesi perkenalan dari jalur humor yang menarik. Saya secara pribadi sangat menyukai pidato Anda, khususnya mengenai pengalaman pribadi Anda dari sebelum bergabung Toastmasters sampai setelah bergabung hingga saat ini. Saya dapat melihat banyak fakta kehidupan yang terdapat di dalam pidato Anda, seperti melihat bos introvert dapat memimpin rapat dengan efisien, lalu melihat bagian pemasaran yang mendapat gaji lebih tinggi, sehingga menjadi motivasi bagi Anda untuk belajar bicara di depan umum. Saya juga menyukai struktur pidato Anda. Jika bisa saya analogikan seperti dari nol menjadi pahlawan, atau dalam bahasa Inggris, from zero to hero. DTM Harlina, selalu ada ruang untuk berkembang dan menyempurnakan pidato Anda. Pertama, posisi kamera dengan tubuh Anda tidak seimbang. Ketika Anda memvisualkan pidato Anda dengan handphone, saya hanya dapat melihat setengah dari bentuk handphonenya. Begitu juga dengan bahasa tubuh Anda yang sudah baik, tapi tidak terlihat sempurna, karena posisi Anda dengan kameranya tidak seimbang. Anda juga dapat mencoba untuk berdiri ketika menyampaikan pidato Anda, sehingga akan terlihat sudut yang sempurna ketika Anda menggunakan bahasa tubuh Anda. Tapi saya sangat suka keseluruhan pidato Anda. Saya menyukai emosi yang timbul dari pidato Anda.
saya dapat melihatnya dari intonasi Anda ketika berbicara, dan juga pesan yang bisa saya dan semua ambil bahwa Anda tidak hanya berhasil untuk belajar bicara di depan umum, tapi juga Anda belajar untuk menghargai waktu. Sekali lagi, selamat DTM Harlina atas pidatonya. Dan saya berharap dapat melihat pidato Anda lagi di masa depan. Sekali lagi, tolong berikan tepuk tangan untuk DTM Harlina. Kembali ke penilai umum. Terima kasih. Baik, terima kasih Toastmaster Rijal atas penilaian dan masukan-masukan positif yang telah diberikan kepada DTM Harlina. Semoga ini menjadi catatan yang baik untuk penyempurnaan pidato di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan mengundang Distinguished Toastmaster Ade Herawan yang akan memberikan masukan dan evaluasi penilaian untuk pidato yang telah disampaikan oleh Toastmaster Chandra. Silakan, Distinguished Toastmaster Ade Herawan. Karena Toastmaster, sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Toastmaster Chandra yang pada siang hari ini telah berhasil menyelesaikan proyek pidatonya. Yang saya sukai dari penampilan Toastmaster Chandra pada siang hari ini adalah adanya humor. Tadi saya perhatikan di awal ketika menyampaikan pidato, Toastmaster Chandra berhasil menyisipkan humor dan hal itu membuat hadirin terhibur. Menurut saya ini penting sekali untuk bisa mencairkan suasana agar ketika kita menjadi pembicara atau menyampaikan pidato tidak terkesan terlalu tegang. Saya suka dengan istilah sersan, serius tapi santai, dan menurut saya Toastmaster Chandra berhasil melakukan hal itu. Yang kedua yang saya suka yaitu teknik vokal yang mendukung. Tadi volume suara Toastmaster Chandra jelas dan juga adanya jeda. Apa yang disampaikan Toastmaster Chandra tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat sehingga hadirin bisa mudah memahami apa yang disampaikan oleh Toastmaster Chandra. Dan yang saya sukai adalah juga yang ketiga, ceritanya yang sangat inspiratif. Tadi Toastmaster Chandra membagikan kepada kita semua bagaimana Toastmaster Chandra bertransformasi untuk menjadi seorang pemikir terbuka. Bagaimana setelah berhasil membuka pikirannya, Toastmaster Chandra bisa melihat berbagai perspektif yang tadi diistilahkan Toastmaster Chandra sebagai jendela-jendela yang banyak. Dan juga dengan adanya jendela-jendela tersebut, Toastmaster Chandra bisa membangkitkan udara optimisme. Dari apa yang disampaikan Toastmaster Chandra tadi, ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan sehingga kedepannya Toastmaster Chandra bisa menyampaikan pidato yang lebih efektif lagi. Yang pertama yaitu dari tatapan mata. Tadi selama menyampaikan pidato sering sekali saya melihat Toastmaster Chandra melihat ke arah atas ataupun melihat ke arah bawah. Saran saya adalah ketika kita menyampaikan pidato terutama secara daring seperti ini, penting bagi kita untuk bisa tetap fokus menatap mata kepada audiens. Oleh karena itu ketika kita berbicara, sebaiknya kita tetap fokus menatap tatapan mata kita kepada layar kamera dari HP ataupun laptop kita, dan juga untuk menyiasatinya ketika kita berpikir atau agak lupa, kita tetap bisa tetap tenang dan tetap memandang layar kamera kita sehingga hadirin tidak mengira kita lupa atau kita melihat ke atas ataupun ke bawah. Penting juga bagi kita untuk sering berlatih sebelum tampil. Saya sendiri biasa latihan minimal 3-5 kali sebelum tampil sehingga hal itu bisa meminimalisir kita melihat ke atas ataupun ke bawah. Yang kedua yaitu dari latar belakang. Tadi saya perhatikan selama berpidato, saya sebagai hadirin kurang jelas melihat Toastmaster Chandra karena latar belakang layarnya terlalu gelap menurut saya sehingga Toastmaster Chandra kurang terlihat jelas. Padahal dalam hal ini aktor utama atau bintangnya adalah Toastmaster Chandra. Menurut saya hal ini bisa disiasati dengan latar belakangnya lebih netral, misalkan warna putih ataupun warna kuning muda. Dan yang ketiga adalah dari pembukaan. Tadi Toastmaster Chandra ketika pembukaan di awal mengatakan apakah suara saya sudah cukup jelas. Menurut saya ketika 10 detik pertama adalah saat yang menentukan apakah kita berhasil membuat audiens tertarik atau tidak. Karena itu bisa menyiasatinya dengan kita melakukan percobaan 15 menit sebelum acara dimulai, kita mengetes kepada Zoom Master apakah suara kita jelas, apakah penampilan kita terlihat secara sesuai ketika di layar, sehingga bisa lebih persiapan lagi sebelum kita berpidato. Secara keseluruhan, saya menikmati apa yang ditampilkan oleh Toastmaster Chandra pada siang hari ini, pidato yang humor dan juga inspiratif. Saya tunggu pidato-pidato Toastmaster Chandra selanjutnya. Baik, terima kasih Distinguished Toastmaster Ade Herawan yang telah memberikan masukan dan catatan-catatan positif kepada Toastmaster Chandra. Semoga ini bisa menjadi satu masukan yang sangat baik
dan tentunya untuk semakin menyempurnakan pidato yang akan dibawakan oleh Toastmaster Chandra di kemudian hari. Selanjutnya, saya akan menyampaikan masukan atas pidato yang telah disampaikan oleh Toastmaster Sandi selaku penilai individu. Baik, kepada pencatat waktu, Toastmaster Eti, boleh dimulai ya. Rekan-rekan Toastmaster, kita patut memberikan selamat kepada Toastmaster Sandi yang telah menyampaikan pidato yang begitu menginspirasi bagi kita semua. Saya secara pribadi bisa merasakan bagaimana seorang Toastmaster Sandi ini membuka pidato dengan begitu menarik. Beliau kemudian menceritakan atau membagikan kepada kita pengalaman-pengalaman lucu, termasuk pengalaman bersama dengan pengemudi Gojek, yang mengatakan bahwasannya beliau ini adalah adik atau saudaranya dari Kang Emil. Tentunya ini merupakan satu poin positif yang membuat kita selaku audiens atau selaku pendengar itu mulai tertarik di awal terhadap pidato yang disampaikan oleh Toastmaster Sandi. Kemudian Toastmaster Sandi melanjutkan dengan menceritakan kembali mengenai pengalaman-pengalaman pribadi yang lain, termasuk hobi fotografi, bagaimana kemudian fotografi itu sama dengan judul daripada pidato itu memberikan warna bagi kehidupan dari seorang Toastmaster Sandi. Saya yakin sebagian dari rekan-rekan yang hadir pada pertemuan hari ini masih ingat Toastmaster Sandi itu adalah seorang karyawan yang bekerja di balik meja, yang mengisi hari-harinya dengan rutinitas yang cukup membosankan. Namun di balik semua itu tentunya ada kegiatan yang positif yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah melalui kegiatan nongkrong-nongkrong bersama dengan teman-teman dan menyalurkan hobi melalui fotografi. Bahkan Toastmaster Sandi juga mempersiapkan diri untuk bisa menonton balap mobil selama 4 hari berturut-turut. Ini ada merupakan pengalaman-pengalaman yang sangat berharga dan saya pikir ini akan menjadi tambahan wawasan bagi kita ya. Ini ada merupakan catatan-catatan positif. Kemudian untuk bahasa tubuh saya lihat cukup baik, cukup santai. Toastmaster Sandi menyampaikan pidato cukup santai. Dan untuk catatan-catatan perbaikan yang di kemudian hari bisa dilakukan adalah terkait dengan intonasi nada. Saya pikir Toastmaster Sandi cenderung menggunakan intonasi nada yang cukup datar dari awal pidato sampai dengan akhir, sehingga audiens akan merasakan tidak adanya semangat di dalam pidato itu. Kemudian yang kedua adalah tatapan mata dari Toastmaster Sandi sendiri. Ini saya melihat ini bisa jadi adalah dikarenakan adanya pantulan dari layar laptop ke kacamata, sehingga kita bisa melihat ada sedikit gambar yang mengganggu di bagian mata. Itu saya pikir nantinya bisa coba disiasati apakah menambah pencahayaan atau bagaimana caranya agar penampilan dari Toastmaster Sandi di layar Zoom itu bisa semakin baik. Dan untuk penutup sendiri, saya pikir ini sangat kuat sekali bagaimana Toastmaster Sandi itu mengajak dan memberikan himbauan kepada kita untuk meluangkan waktu. Untuk meluangkan waktu di dalam kehidupan kita, karena hidup itu tidak melulu atau tidak semata-mata terkait dengan kerja, terkait dengan hal-hal rutinitas yang membosankan, tapi bagaimana kita bisa meluangkan waktu untuk lebih menghargai kehidupan itu sendiri, dengan mengisinya dengan kegiatan-kegiatan atau hobi-hobi yang menyenangkan. Selamat kepada Toastmaster Sandi, kita tunggu pidato dari Toastmaster Sandi berikutnya. Saya yakin Toastmaster Sandi akan menjadi seorang komunikator yang baik. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya akan memberikan penilaian secara umum ya. Namun saya akan undang pertama kali yaitu tim saya pemerhati tata bahasa, Toastmaster Melani. Boleh untuk menyampaikan laporannya, Toastmaster Melani? Ya, terima kasih Toastmaster Sugondo. Selamat buat kegiatan hari ini, dan saya akan memberikan soal koreksi dan kesalahan bahasa dan kalimat yang indah pada pertemuan kali ini. Saya pertama untuk saya akan share screen juga. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah. Baik, terima kasih.
Ya, tadi saya menemukan beranjak waktu sering kesulitan. Sebaiknya memakai seiring waktu sering kesulitan. Yang kedua, tidak melulu punya jendela. Seharusnya tidak selalu punya jendela. Kemudian lumayan menambah uang saku. Biasanya kalau di media tuh ada menghemat kata, jadi sebaiknya lumayan menambah uang saku. Kemudian pertama-tama saya akan merefleksikan diri saya. Lebih baik pertama saya akan merefleksikan diri saya. Lalu ada kata masuk ke sektor pedesaan. Sebaiknya masuk ke desa atau masuk ke wilayah desa. Tahun 2020 merupakan tahun perjuangan. Baik 2020 adalah tahun perjuangan. Sering-sering beli pulsa. Kalau menurut saya sebaiknya sering beli pulsa. Sekali-kali menekuni hobi membuat hidup lebih berwarna. Jadi sebaiknya sesekali menekuni hobi membuat hidup berwarna. Nah, saya juga menemukan kalimat yang indah seperti perlu latihan berbicara, belajar menghargai waktu dan orang lain. Yang kedua, jangan 100% untuk pekerjaan. Sesekali menekuni hobi akan membuat hidup kita lebih berwarna. Itu kayaknya salah satu kutipan yang saya suka untuk hari ini. Benar sekali sih, benar kita nggak harus 100% untuk pekerjaan kita. Memang sesekali kita harus menekuni hobi. Setuju banget itu. Lalu yang ketiga, apa yang kita lakukan 2021 adalah berkarya. Dalam berkarya kita juga bisa menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Dan yang terakhir, ini juga mungkin sebagai pengingat kita untuk memasuki tahun 2021. Bahwa 2021 tahun tetap semangat, tetap sehat, hari esok lebih baik. Semoga kutipan-kutipan ini bisa menjadi penyemangat kita untuk menjalani hari-hari ke depan dan juga untuk menjadi pengingat kita juga untuk memasuki 2021. Terima kasih. Baik, terima kasih Toastmaster Melani atas catatan dan laporan yang disampaikan selaku pemerhati tata bahasa. Permisi, ada satu penilai yang belum memberi penilaian. Ya, terima kasih Ditya Harlina yang telah mengingatkan. Tadi saya bermaksud untuk memberikan kesempatan kepada Toastmaster Dina pada saat menyampaikan sesi pidato dadakan. Boleh, saya akan undang Toastmaster Dina untuk menyampaikan hasil penilaian atau evaluasi terhadap peran ataupun proyek yang telah dibawakan oleh Toastmaster Bima selaku pemandu pidato dadakan. Silakan Toastmaster Dina. Sampai share screen-nya dimatikan, tolong share screen-nya. Oh ya, udah. Terima kasih kepada penilai umum Toastmaster Sugondo. Sebelumnya saya mohon maaf kalau misalnya nanti ada freeze karena masih hujan lebat di sini, takutnya nanti koneksi internetnya terganggu. Selamat siang rekan-rekan jabat dan Plato. Pada pertemuan ini saya berperan sebagai penilai individu untuk Toastmaster Bima. Toastmaster Bima di sini berperan sebagai pemandu pidato dadakan yang merupakan bagian dari proyek Toastmaster Bima, yaitu active listening yang tujuannya adalah mendemonstrasikan kemampuan untuk mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan oleh lawan bicara atau orang lain. Dari sesi pidato dadakan ini, saya melihat bahwa Toastmaster Bima memulai sesi pidato dadakan dengan menjelaskan tujuan dan manfaat pidato dadakan. Kemudian Toastmaster Bima juga menjelaskan aturan main pidato dadakan seperti mengingatkan waktu untuk berpidato sebelum peserta memulai pidatonya. Topik yang diberikan ada 10, di mana para peserta pidato dadakan bisa memilih topik dengan memilih angka yang ada di PowerPoint yang menurut saya merupakan cara yang cukup kreatif sehingga peserta bisa melihat topik-topik mana yang sudah dipilih, sehingga para peserta bisa memilih angka-angka yang belum dicoret untuk dipilih sebagai topik pidatonya. Kemudian Toastmaster Bima juga memberikan ulasan dan komentar setelah pembicara berpidato, di mana tujuan dari active listening ini tercapai karena Toastmaster Bima mendengarkan secara aktif dan memberikan ulasan atau komentar terhadap pidato yang telah disampaikan.
Interaksi dengan peserta juga baik, dan bahasa tubuh juga menurut saya baik. Secara umum saya menilai Toastmaster Bima cukup baik sebagai pemandu pidato dadakan. Mungkin hal yang perlu diperbaiki adalah saya melihat beberapa kali Toastmaster Bima terlihat menunduk ketika peserta sedang berpidato. Tapi hal itu mungkin juga karena Toastmaster Bima mencatat poin-poin dari pidato yang disampaikan. Juga hal lain adalah pantulan dari kacamata yang mungkin bisa dikurangi karena agak sulit bagi saya untuk melihat pandangan mata atau arah mata dari Toastmaster Bima. Demikian, terima kasih. Saya kembali ke penilai umum. Baik, terima kasih Toastmaster Dina yang telah memberikan evaluasi ataupun catatan kepada Toastmaster Bima selaku pemandu pidato dadakan. Semoga ini menjadi satu catatan yang baik bukan hanya bagi Toastmaster Bima, tapi juga bagi kita semua yang nantinya akan menjadi pemandu pidato dadakan di kemudian hari. Terima kasih Toastmaster Dina dan Toastmaster Bima. Selanjutnya saya akan mengundang Toastmaster Mira Novianti selaku penghitung bunyi tanpa makna kita. Silakan Toastmaster Mira untuk menyampaikan laporannya. Baik, terima kasih Toastmaster Sugondo. Izinkan saya share screen terlebih dahulu. Baik, rekan-rekan Plaza Toyota Toastmaster dan sahabat jabat, saya akan menyampaikan laporan saya sebagai penghitung bunyi tanpa makna. Dari sesi pertama, yaitu pidato yang dipersiapkan, pembicara pertama, DTM Harlina, menyebutkan 2 kata tanpa makna atau bunyi tanpa makna yang terdiri dari dan R. Tidak ada kata berulang dan tidak ada kata terkait kata acuan hari ini. Kemudian Toastmaster Chandra, tidak ada bunyi tanpa makna, namun ada 1 kata berulang yaitu nah. Kemudian pembicara ketiga, Toastmaster Sandi, mengucapkan 3 bunyi tanpa makna dan juga Toastmaster Sandi mengucapkan kata acuan hari ini yaitu karya. Dan untuk sesi 2, pidato dadakan, pembicara pertama, Toastmaster Elios, menyebutkan 1 bunyi tanpa makna dan menyebutkan 2 kali kata acuan karya. Kemudian Toastmaster Lady mengucapkan 4 kali bunyi tanpa makna. Kemudian Toastmaster Sumantoro mengucapkan lebih dari 4 bunyi tanpa makna. Toastmaster Rizal 5 kali bunyi tanpa makna. Dan pembicara kelima, Toastmaster Eli, tidak ada bunyi tanpa makna, selamat, dan juga mengucapkan kata acuan, yaitu karya. Dan selanjutnya, pembicara selanjutnya yaitu Toastmaster Sugondo, selamat, tidak ada bunyi tanpa makna. Kemudian saya sendiri menyebutkan 2 kali dan Toastmaster Melani sebagai pembicara terakhir dari pidato dadakan menyebutkan 3 kali bunyi tanpa makna yang terdiri dari dan Dan untuk sesi ketiga, penilaian individu, penilai pertama yaitu Toastmaster Rizal mengucapkan 2 kali kemudian DTM Ade Herawan mengucapkan 1 dan juga Toastmaster Sugondo 1 kali bunyi tanpa makna dan 1 Dan penilai terakhir yaitu Toastmaster Dina mengucapkan 4 dan juga 1 Demikian untuk laporan saya sebagai penghitung bunyi tanpa makna hari ini. Semoga bermanfaat untuk memperbaiki pidato kita selanjutnya. Kembali ke penilai umum Toastmaster Sugondo. Baik, terima kasih Toastmaster Mira atas catatan dan laporan selaku penghitung bunyi tanpa makna. Catatan dan laporan yang diberikan oleh kedua pemegang peran yaitu Toastmaster Melani dan Toastmaster Mira ini sangat baik ya. Saya pikir adalah menjadi referensi bagi kita semua untuk lebih menyempurnakan pidato-pidato kita pada sesi pertemuan berikutnya. Selanjutnya saya akan memberikan gambaran secara umum bagaimana pertemuan kita hari ini berlangsung. Saya yakin rekan-rekan Toastmaster yang hadir pada pertemuan hari ini sepakat bahwasanya pertemuan ini berlangsung sangat ceria. Kita bisa berkumpul pada hari Sabtu pagi ini, walaupun kita tahu tadi di awal pengarah acara kita, Toastmaster Eli, telah menyampaikan sedikit
informasi mengenai bahwa di waktu yang bersamaan ada juga sesi webinar yang sangat menarik sekali, namun kita tidak luntur semangat, kita tetap bersemangat untuk bisa berkumpul dalam pertemuan kita hari ini. Ini membuktikan bagaimana Toastmaster itu membentuk karakter kita menjadi seorang pribadi yang benar-benar bisa menjadi komunikator yang andal. Pertemuan kita hari ini berlangsung sangat baik. Dari awal kita mulai cukup tepat waktu, walaupun di jam saya tadi melihat dimulai pukul 10:02. Ini adalah waktu yang sangat baik, saya pikir ya. Sangat baik. Kemudian pertemuan bisa berlangsung dengan lancar, dimulai oleh pengarah acara kita yang memperkenalkan pertemuan kita, menyampaikan mengenai Toastmaster, dan juga tadi sempat mengajak beberapa audiens atau beberapa hadirin untuk bersengkrama di awal. Ini ada merupakan pembukaan yang sangat menarik sekali, dan tentunya ini adalah menjadi hal yang positif untuk membuka pertemuan. Pengarah acara kita berikan tepuk tangan luar biasa kepada Toastmaster Eli. Seperti yang disampaikan oleh Toastmaster Eli tadi, bagaimana kita jangan melihat Toastmaster Eli yang begitu luar biasa hari ini adalah bagaimana kita juga harus melihat berapa lama Toastmaster Eli telah berlatih untuk menjadi seorang pengarah acara yang begitu luar biasa. Terima kasih Toastmaster Eli telah mengarahkan acara kita dari awal sampai dengan menjelang akhir pertemuan ini dengan sangat baik sekali. Kemudian untuk pemegang peran yang lain, pemegang peran pidato dadakan. Tadi sudah diberikan masukan oleh Toastmaster Dina, ini juga adalah pemegang peran yang sangat baik. Saya mencatat ada satu hal positif yang bisa jadi ini sebagai referensi bagi kita semua nantinya untuk menjadi pemandu pidato dadakan yang baik. Saya melihat Toastmaster Bima ada satu kebiasaan yang cukup positif yang disampaikan kepada kita semua setelah menyampaikan pertanyaan. Di ujung kalimat beliau ada menyampaikan jangan lupa pin video timer 1-2 menit waktunya, silakan. Jadi ini adalah merupakan satu poin positif. Saya pikir ini ada positif sekali, mengingatkan para pembicara untuk tidak lupa berpadu atau berpedoman kepada waktu, sehingga meminta kita pin, dan juga kita harus sadar waktu ya, jangan berbicara kebablasan itu 1-2 menit. Ini ada catatan positif. Terima kasih Toastmaster Bima, ini memberikan satu pengaturan yang baru bagi kita. Saya pikir ini sangat baik sekali. Kemudian Toastmaster Bima selaku pemandu pidato dadakan juga memberikan komentar-komentar yang positif bagi setiap pembicara. Ini tentunya akan memotivasi dan menginspirasi para pembicara untuk bisa tampil lebih baik di kemudian hari. Kemudian untuk setiap penilai individu yang tampil hari ini, itu ada Toastmaster Rizal, ada Ditjen Ade Herawan, kemudian saya sendiri dan Toastmaster Dina. Ini tentunya berangkat dari semangat kebersamaan di Toastmaster, kita berlatih secara bersama-sama. Evaluasi ataupun catatan masukan diberikan sangat positif. Kita bisa melihat bagaimana para pembicara dengan senang hati dan terbuka menerima catatan-catatan positif yang diberikan oleh para penilai individu. Dan catatan positif ini juga tidak hanya membangun para pembicara, tapi juga menjadi catatan referensi yang baik bagi kita semua yang hadir pada hari ini. Terima kasih kepada setiap penilai individu kita. Untuk para pemegang peran yang lain, pemerhati tata bahasa, penghitung bunyi tanpa makna, kemudian ada pencatat waktu, tadi Toastmaster Melani, Toastmaster Mira, dan Toastmaster Eti. Terima kasih atas peran dan fungsi tugas tanggung jawabnya. Ini adalah peran-peran yang memastikan bahwa pertemuan kita bisa berlangsung dengan lancar, karena tanpa Anda semua, tentunya pertemuan ini akan menjadi pertemuan yang hambar dan tidak terasa nikmatnya. Terima kasih. Untuk suasana pertemuan yang begitu luar biasa, saya yakin ini adalah bukan pertemuan yang pertama dan bukan pertemuan terakhir. Kita sudah beberapa kali melangsungkan pertemuan dengan klub Plaza Toyota, dan tampaknya ini sudah menjadi satu hal yang cukup rutin. Ini sudah menjadi satu hal yang cukup biasa di antara klub Jabat dan klub Plato. Saya yakin ke depannya kita akan terus bisa melangsungkan pertemuan-pertemuan gabungan seperti ini. Kurang lebihnya seperti itu. Saya akan kembalikan kepada pengarah acara kita. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali lagi untuk penilai umum kita beserta dengan rekan-rekannya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, saya percaya apa yang kita
laksanakan hari ini tidak akan berhasil tanpa kerjasama karya kita semua. Terima kasih untuk kita semua yang sudah berkarya melakukan peran kita dengan sangat baik pada hari ini untuk pembicara pidato yang dipersiapkan, pembicara pidato dadakan, pemandu topik dadakan, juga pemerhati tata bahasa, pemerhati bunyi tanpa makna, dan penilai umum, juga pemerhati waktu kita, dan semua para pembicara dan para tamu. Kalian sudah melakukan satu karya luar biasa di Sabtu pagi ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, saya yakin kita semua menantikan siapa pembicara terfavorit. Saya tidak mengatakan ini yang terbaik, tapi ini adalah terfavorit versi kolaborasi karya kita bersama. Baiklah, kita undang untuk pengumpul kertas suara kita untuk memberikan kita pengumuman pembicara favorit terbaik kita hari ini. Baiklah, silakan Toastmaster Sugondo. Baik, terima kasih Toastmaster Eli. Kembali dengan saya, rekan-rekan Toastmaster yang berbahagia. Untuk pemateri pidato terfavorit hari ini, kita akan ambil dari 2 sesi, yaitu pidato direncanakan dan pidato tidak direncanakan atau pidato dadakan. Sedangkan untuk sesi penilaian individu, saya yakin semua penilai individu adalah orang-orang hebat dan pastinya menjadi favorit kita semua. Jadi saya akan mengumumkan dari 2 sesi, yaitu sesi yang pertama sesi pidato direncanakan atau sesi pidato dipersiapkan. Dari ketiga orang pemateri, termasuk 1 orang pemateri proyek pidato dadakan, yaitu Toastmaster Bima, yaitu yang pertama Ditya Harlina, kemudian kedua Toastmaster Chandra, dan yang ketiga Toastmaster Sandi Putra. Yang terfavorit menurut versi pemirsa kolaborasi antara Plato dan Jabat adalah jreng 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 jreng. Selamat kepada Distinguished Toastmaster Harlina Indra selaku pemateri pidato dipersiapkan terfavorit. Luar biasa. Ditya Harlina, selamat. Kemudian untuk sesi pidato tidak dipersiapkan atau sesi pidato dadakan, kita tadinya sudah menyaksikan ada 8 orang pemateri yang telah tampil, yaitu Toastmaster Eleos, Toastmaster Lady, Toastmaster Sumantoro, Toastmaster Rizal, Toastmaster Eli sendiri, dan saya sendiri juga, Toastmaster Milal, dan Toastmaster Melani. Dari ke-8 orang yang menjadi terfavorit untuk sesi pidato dadakan adalah ada 2 orang dengan suara yang sama dan cukup ketat, bersaing dari awal sampai dengan detik-detik penutupan. Selamat kepada Toastmaster Eleos dan Toastmaster Sugondo. Yeay. Luar biasa pengumuman untuk saya sendiri ya. Selamat. Dan juga kepada penilai individu di tim Toastmaster Rizal, di tim Ade Herawan, saya sendiri, dan juga Toastmaster Dina. Luar biasa. Anda semua penilai-penilai individu yang hebat. Terima kasih, saya kembalikan kepada Toastmaster Eli. Terima kasih untuk pengumpul kertas suara kita, Toastmaster Sugondo, atas hasil yang telah disampaikan. Saya percaya ini adalah pilihan favorit daripada pemirsa yang ada di sini, dari Jabat dan Plato. Tapi bagi saya pribadi, kalian semua tetap favorit buat saya, karena kalian sudah berkarya luar biasa pagi hari ini. Terima kasih atas karyanya. Baiklah, saya rasa kita sudah tiba di penghujung acara. Saya berharap pertemuan bersama ini meninggalkan kesan bagi kita semua di akhir pekan ini. Kiranya apa yang sudah tercapai dalam 2020 ini tetap kita syukuri, dan apa yang belum tercapai, baiklah kita terus berdoa dan juga berikhtiar dan terus melanjutkan karya kita supaya apa yang belum tercapai bisa tercapai. Ingat, jawabannya tidak selalu tidak, tapi bisa jadi tunggu dulu, sabar saja. Jadi teruslah berkarya, terus lakukan yang terbaik, karena hari esok masih menanti kita untuk hal-hal yang lebih baik. Terima kasih, saya menutup pertemuan ini, dan saya akan kembalikan kontrolnya kembali ke Presiden kita. Presiden dari Jakarta Bahasa Toastmaster, silakan Toastmaster Sugondo. Baik, terima kasih kepada Toastmaster Eli untuk sesi pertemuan kita yang begitu luar biasa.
Jadi tampaknya ini sudah acara TikTokan antara kedua presiden ya. Terima kasih atas kehadiran para Distinguished Toastmaster dalam pertemuan kita hari ini. Distinguished Toastmaster Adi Herawan yang telah meluangkan waktu dalam sesi pertemuan kita dan juga telah bersedia menjadi penilai individu untuk sesi pertemuan kita hari ini. DTM Adi Herawan selalu menjadi inspirasi kita semua dengan penilaian-penilaian begitu komprehensif. Tadi saya melihat banyak komentar positif yang diberikan dan saya yakin kalau tadi kita lakukan pengambilan suara, DTM Adi akan tampil kembali menjadi penilai individu terfavorit. Luar biasa di tim AD. Terima kasih juga kepada Distinguished Toastmaster Harlina Indra yang hari ini telah berperan menjadi seorang pembicara dan juga tadi berperan dalam sesi pengambilan foto. Kemudian ada DTM yang lain yaitu DTM Chandra Yusuf Chandra, ini tidak tampak di layar. Terima kasih juga sudah berkenan hadir. Dan juga rekan-rekan dari Jakarta Bahasa Toastmaster sendiri dan rekan-rekan dari Plaza Toyota Toastmaster. Anda semua luar biasa, saya pikir ini adalah menjadi sebuah momen yang sangat baik sekali untuk kita bisa saling mengenal sesama rekan-rekan Toastmaster. Tentunya pertemuan kita hari ini seperti yang disampaikan oleh Toastmaster Eli, itu menjadikan kita berkesempatan untuk melahirkan atau membuat karya-karya yang terbaik. Semoga pertemuan kita nantinya ke depannya akan bisa juga berlangsung dan dilangsungkan dengan baik. Tentunya yang paling penting adalah bagaimana kita tetap menjaga kesehatan, tetap mematuhi kebijakan atau aturan dari pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan, dan kita pastikan selain diri kita, keluarga kita, anggota-anggota keluarga dekat kita, semua orang-orang di sekitar kita itu tetap dalam keadaan sehat. Salam sehat, salam sukses, selamat berakhir pekan. Bye-bye. Sampai bertemu lagi teman-teman. Sampai bertemu kembali. Di akhir pekan. Baiklah. Lagi kalau mau. Terima kasih Pak Bima. Terima kasih. Sandi semuanya. Ya, selamat menikmati makan siang. Jangan lupa makan yang sehat, tidak harus yang nikmat. Iya, setuju, Toastmaster Eli. Oke, sampai terima kasih. Izin pamit kembali. Pamit ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Toastmaster Bima. Terima kasih Toastmaster Ilio. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Saya Toastmaster. meninggalkan ruangan dalam 5. 1, bye.